Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya wa tahhir alsinatana minal kadhib wa tahhir a'yunana minal khiyanah innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bapak-bapak jamaah Masjid Hidayatullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keistiqomahan di dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan kepada para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pembahasan kita mengenai afatu al-qalb, ya, terkait masalah-masalah yang merupakan penyakit-penyakit daripada hati. Pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan sifat al-bukhlu wasyuhu, penyakit bakhil dan serakah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sebuah penyakit yang menjangkit di dalam hati manusia yang disebut dengan penyakit bakhil. Dan para ulama menyebutkan bahwa di antara pintu syaitan untuk menggoda manusia adalah melalui penyakit hati yang ada di dalam diri manusia berupa sifat bakhil, ya, atau sifat kikir atau pelit. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa yang namanya bakhil ini punya saudara, ya, yang disebut dengan asyuhu. Dan syuh ini disebut sebagai sifat serakah, ya. Dia lebih luas sifatnya daripada sekedar pelit. Para ulama menggambarkan bahwa yang disebut dengan bakhil atau al-bukhlu adalah penyakit yang mana seseorang enggan mengeluarkan hartanya atau apa yang dia miliki, tetapi sifat asyuh ini seseorang enggan mengeluarkan bukan hanya apa yang dia miliki, tetapi yang dimiliki oleh orang lain juga dia tamak kepadanya, ya. Maka syuhu ini adalah sifat yang lebih buruk daripada sifat al-bukhlu. Para ulama menyebutkan di sini al-bukhlu istilahan imsaku al-muqtanayati amma la yahikku habsuha anhu, bahwa yang namanya sifat pelit, sifat bakhil adalah menahan segala sesuatu yang seharusnya dikeluarkan, ya. Seperti seseorang seharusnya memberikan nafkah kepada keluarganya, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anaknya, tetapi dia tahan, tidak dia keluarkan. Nah, itu adalah sifat bakhil, ya. Seseorang tidak mau mengeluarkan zakat yang merupakan kewajiban dia yang dia lakukan setiap tahun sekali, maka ini juga termasuk daripada sifat bakhil. Adapun asyuhu, Al-Imam An-Nawawi mengatakan asyuhu huwa al-bukhlu bi ada'il huquqi wal hirsu ala ma laysa laha, bahwa penyakit serakah, ya, adalah merupakan tingkatan yang lebih tinggi daripada bakhil. Dia adalah bakhil, tetapi lebih dari itu, selain dia bakhil, selain dia pelit, tidak mau mengeluarkan, dia juga tamak kepada apa yang dimiliki oleh orang lain, ya. Maka di sini keduanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Apa yang menyebabkan seseorang memiliki sifat bakhil dan sifat serakah? Ada banyak sebab bahwa seseorang bisa memiliki kedua sifat tersebut. Para ulama menyebutkan, mereka berbeda pendapat apakah sifat buruk ini berada pada diri manusia secara fitrah, secara alamiah, atau memang dia terjadi setelah manusia kemudian menjadi dewasa. Ya. Di antara ulama mengatakan bahwa sifat buruk yang ada dalam hati manusia ini atau penyakit-penyakit ini ada secara lahiriah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa di dalam diri manusia ada potensi seseorang memiliki sifat-sifat buruk. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika kecil beliau dibedah dadanya, dikeluarkan gumpalan berwarna hitam, ya, yang disebutkan di situ adalah merupakan penyakit-penyakit hati yang terbawa secara lahiriah. Nah, ini adalah pendapat beliau. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut muncul kemudian seiring berjalan waktu ketika manusia dewasa kemudian ya berinteraksi antar sesama manusia, atau mungkin dia mendapatkan pendidikan, ya, atau mungkin kemudian tergoda dengan godaan syaitan sehingga memiliki sifat-sifat buruk di dalam hatinya. Maka mereka berpendapat demikian, mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa sesungguhnya pada dasarnya setiap manusia itu lahir dalam keadaan fitrah, tidak ada membawa sifat-sifat buruk. Ya. Maka di sini kita melihat sebab yang pertama kenapa orang punya sifat bakhil. Yang pertama adalah dha'fu al-iman. Imannya lemah. Ya. Ketika seseorang imannya lemah, memunculkan pada dirinya sifat bakhil. Dia akan berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya rizki itu ya sudah tidak mungkin lagi, mungkin ya sudah tertakar oleh dia, dan mungkin dia tidak akan mendapatkannya lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berprasangka buruk kepada Allah memunculkan sifat bakhil. Ya, dia pikir Allah itu cuma membatasi rizkinya dia. Ketika dia keluarkan maka akan berkurang rizkinya. Nah, itu adalah prasangka buruk kepada Allah karena lemahnya iman yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah sifat zalim, ya. Bahwa seseorang itu tidak meletakkan sesuatu kepada tempatnya. Seharusnya dia keluarkan, membayar zakat, ya, berinfak kepada keluarga, membayar nafkah dan lain sebagainya, tetapi dia tidak mau mengeluarkannya. Maka ini adalah merupakan sifat zalim. Yang ketiga adalah hubbul mali wat tamassuk bihi. Dia cinta kepada harta dan ingin mengumpulkannya, ingin bersenang-senang dengannya, ya. Banyak orang-orang yang kemudian memiliki sifat materialistis. Segala sesuatu harus diukur dengan harta, segala sesuatu diukur dengan materi. Maka menimbulkan kepada dirinya sifat cinta kepada harta, ya. Kemudian yang berikutnya, al-i'tiqadu bi annal bukhlu naw'un min anwa'id dzaka wa husnut tadbir, ya. Sebagian meyakini bahwa kalau seseorang itu pelit, maka menunjukkan kecerdasan dia, ya. Berarti dia punya keahlian dan keterampilan manajemen yang baik, gitu. Ya, ada orang berpikiran bahwa hemat pangkal kaya, gitu kan. Pelit pangkal kaya. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Maka di sini, ya, sebagian orang bisa memahami seperti itu. Kalau dia pandai mengumpulkan uang sampai uangnya kemudian ya menumpuk semakin banyak, itu adalah merupakan hasil kerja keras dan kecerdasan dia. Kemudian al-hirsu alal mustaqbal, tamak kepada hal yang akan dimiliki di masa yang akan datang. Punya planning bahwa nanti akan punya rumah lagi misalnya, punya kendaraan lagi, punya istri lagi misalnya, gitu ya. Nah, ini memunculkan keinginan yang begitu kuat sehingga dia tidak mau mengeluarkan apa yang seharusnya dikeluarkan dari hartanya, ya. Wal khaufu mimma qad yakunu fihi minal auzi wal hajati wal faqri, dan dia khawatir, ya, bahwa kebutuhannya di masa depan itu tidak terjamin.
dan dia khawatir akan jatuh kepada kefakiran. Maka di sini adalah merupakan di antara sebabnya, ya. Kemudian at-tarbiyatu 'alal bukhl. Sebagian orang ada yang dididik dengan cara itu, ya. Kalau kamu rajin menabung, ya, serupiah demi serupiah, jangan kamu bagi teman kamu sama sekali misalnya. Maka kamu akan cepat sugih, cepat kaya. Maka ini ada yang mendidiknya seperti itu, sebagian daripada orang tua, ya, tidak pernah mendidik untuk, ya, berderma atau bersedekah, peduli kepada sesama dan lain sebagainya, sehingga kemudian muncul pada dirinya sifat bakhil. Yang kedelapan, al-jahlu bima a'addahu Allahu lil bakhili minal uqubati yaumal qiyamah. Sebagian orang, ya, tidak mengerti dan tidak faham tentang akibat yang akan didapatkan orang-orang yang bakhil di hari kiamat kelak. Ya, kita akan sebutkan ayatnya, ya. Di antaranya adalah di dalam surat Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum." Allah berfirman, dan janganlah mereka menyangka orang-orang yang pelit terhadap apa yang telah Allah berikan kepada mereka, ya, bahwa ketika mereka pelit itu akan menjadi kelebihan untuk mereka, akan menjadi benefit bagi mereka, padahal sesungguhnya itu buruk bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa akibatnya? Allah berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka kata Allah, di hari kiamat nanti Allah akan mengalungkan di lehernya, ya, akan menjadi beban di pundak dia dan di leher dia segala sesuatu yang mereka enggan keluarkan itu, ya. Hartanya nanti akan menjadi beban bagi dia ketika di akhirat. Kenapa? Tidak mau dikeluarkan, ya. Kemudian yang terakhir, sebabnya adalah as-sa'yu wara'a syahawatin nafsi wa maladdatiha. Bahwa orang-orang yang memiliki sifat bakhil memiliki sebab kenapa mereka bakhil adalah karena memperturutkan hawa nafsu yang dia inginkan dan dia turuti terus, ya. Dengan semakin banyaknya harta, ya, banyak orang kemudian terjerumus kepada kesenangan-kesenangan yang semu. Ada yang kemudian membelanjakan hartanya untuk kesenangan sesaat, ada yang bermaksiat, ya, ada yang kemudian jalan-jalan, ada yang berjudi, ada yang lain dan lain sebagainya. Maka di dalam kesia-siaan itu yang mereka anggap sebagai kesenangan, ya, menjadi sebab dirinya menjadi bakhil, ya. Nah, apakah ada perbedaan antara bakhil dan asyuh, ya, antara pelit dan serakah? Para ulama mengatakan ada perbedaannya, bahwa orang-orang yang bakhil, ya, mereka tidak mau melakukan kewajiban-kewajiban. Di antaranya adalah tidak mau membayar zakat, tidak mau memberikan nafkah, ya. Sedangkan orang-orang yang asyuh, orang-orang yang lebih tinggi, ya, orang-orang yang serakah, mereka membawa sifat pelit ini kepada tingkatan yang lebih tinggi. Ketika dia bakhil, pelit, kemudian dia serakah, maka akan lebih memunculkan pada dirinya perbuatan-perbuatan yang lebih buruk. Di antaranya muncul darinya adalah sariqah, ya, mencuri, korupsi. Nah, orang-orang yang udah pelit, serakah luar biasa, ya, menjadi orang-orang yang kemudian korupsi, menjadi orang-orang yang kemudian melakukan perbuatan zina, ya, perbuatan apalagi memutuskan tali silaturahim, ya. Apalagi bisa jadi dia durhaka juga kepada kedua orang tuanya karena sebab asyuh, ya. Maka asyuh ini lebih bahaya daripada sekedar pelit. Karena apa? Karena dia menahan apa yang ada pada dirinya dan apa yang ada pada orang lain, ya. Sifat tamak dan serakah bisa memunculkan akibat yang lebih luas, dan ini adalah penyakit yang bisa menular. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penyakit pelit dan penyakit asyuh ini adalah penyakit yang menular, ya, penyakit hati yang menular. Ketika di dalam suatu komunitas ada orang yang pelit misalnya, ya,
tidak mau mengeluarkan apapun yang dia milikinya untuk tetangganya, untuk kerabatnya, untuk dan lain sebagainya, maka akan menimbulkan kecemburuan, ya. Kecemburuan orang-orang yang melihatnya dan kemudian akan meniru dan melakukan hal yang serupa. Ya, maka komunitas itu menjadi jumud. Komunitas itu menjadi mati, tidak ada kehidupan sosial, tidak ada kemudian saling peduli satu dengan yang lain. Ini yang kita bisa lihat di kota-kota besar. Bahkan tidak jauh, ya, di komplek-komplek yang orang-orangnya jarang sekali kelihatan, ya. Itu banyak sekali terjadi hal demikian. Karena apa? Kemudian satu dengan yang lain saling menahan. Ya, padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita tahadu tahabu, ya, saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mengasihi, saling mencintai. Rasulullah juga bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Afsus salam, sebarkan salam. Orang pelit itu saking pelitnya enggak mau salam, ya. Maka di antara tanda kedermawanan seseorang mengucapkan salam, memberikan nasihat, ya, memberikan makan, wa at'imut ta'am, memberikan makan, wasilul arham, menyambung tali silaturahim, gitu ya. Maka meskipun ada yang mudik sampai kemudian keluar daerah, keluar pulau, ya, jarak jauh ditempuh, maka ini juga menunjukkan kedermawanannya dia, bahwa dia tidak bakhil, ya. Dan di sini kita melihat bahwa, ya, ketika seseorang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk hal-hal yang bermanfaat tadi, untuk orang lain, untuk keluarganya, untuk tetangganya, kerabatnya, dan lain sebagainya, ya, ini menunjukkan sifat dermawan yang ada pada dirinya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dalil asyuh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Ini menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ketika para sahabat berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Maka orang-orang yang berada di Madinah, di Yathrib, suku Aus dan Khazraj, mereka menyambut orang-orang yang datang dari Makkah, kaum muhajirin, dan mereka menyambut dengan sukacita dan memberikan apapun yang mereka miliki kepada para sahabat muhajirin, ya. Karenanya Allah kemudian menurunkan ayat ini, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan mereka orang-orang yang sudah tinggal di Madinah kemudian beriman kepada Allah dan Rasulnya sebelum datangnya mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, datang ke Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, ya. Dan kemudian mereka mendapati meskipun mereka dalam keadaan berkebutuhan. Sahabat yang ada di Madinah ini juga bukan orang-orang yang berlebih-lebihan, enggak juga. Sebagian ada yang kekurangan. Tapi ketika para muhajirin datang, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ithar, mereka mendahulukan para sahabatnya, ya. Mereka mendahulukan para kaum muhajirin yang datang itu, dan kemudian meskipun mereka dalam keadaan yang berkebutuhan. Ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih modal, ya. Ada yang dikasih istri. Ya, istrinya punya 2. Kamu belum nikah, saya kasih istri saya yang 1. Saya ceraikan, nikahkan pada sahabat yang muhajirin. Ya, ini karena apa? Dalam hati mereka ada sifat kedermawanan, bahkan lebih daripada kedermawanan disebutkan oleh Allah dengan sifat ithar, mendahulukan orang lain dibanding diri sendiri. Ya, itu disebut dengan sifat ithar di dalam surat Al-Hasyr ayat 9.
Maka kemudian Allah berfirman, wa may yuqqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang mampu menjaga dirinya dari kebakhilan yang berlebih, disebut dengan syuh, ya, atau keserakahan, faulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang selamat, ya. Maka di sini Al-Imam Syekh As-Sa'di mengatakan, man ruziqal isar faqad wuqiya syuhha nafsihi. Orang yang punya rasa ithar, orang yang punya sifat mendahulukan orang lain daripada dirinya, sesungguhnya dia telah selamat daripada penyakit serakah, ya. Wa wiqayatu syuhhun nafsi yashmalu wiqayataha asyuhha fi jami'i ma amara bih. Fa innahu idza waqiyal abdu syuhha nafsihi samahat nafsuhu bi awamirillahi wa rasulih. Orang yang punya sifat itsar, maka sesungguhnya dia telah selamat dan dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ya. Nah, pada zaman itu para sahabat ridwanullah alaihim adalah di antara orang-orang yang punya sifat itsar, ya. Di antaranya disebutkan Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf di antara para sahabat yang ahli berdagang. Datang ke Madinah tidak punya apa-apa. Maka beliau mengatakan, tunjukkan saya pasar. Sahabat yang kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah ngasih modal ke dia, ya. Tunjukkan saya pasar, kemudian dia berdagang, akhirnya menjadi orang yang paling kaya, ya. Maka dikatakan di sini, wa kana ahlul madinati ayalan ala Abdurrahman bin Auf, thuluthun yuqriduhu maluhu wa thuluthun yaqdi dainahum wa yasilu thuluthan. Bahwa disebutkan Abdurrahman bin Auf itu sepertiga penduduk Madinah punya utang sama dia, ya. Ya, jadi gitu. Saking beliau itu adalah orang kayanya, ya. Dan kemudian dikisahkan Uwais Al-Qarni yatasaddaqu bi thiyabihi hatta yajlisa uryanan la yajidu ma yaruhu fihi ilal jum'ah. Uwais Al-Qarni seorang tabi'in, ya, yang hidup di zaman Rasulullah tapi enggak ketemu Rasulullah, maka disebut dengan tabi'in. Maka beliau itu bersedekah dengan bajunya, pakai baju beliau, disedekahkan bajunya sampai kemudian beliau itu enggak punya baju untuk berangkat sholat Jumat, ya, saking beliau orang yang dermawan. Wa kana al-laithu yastaghilu 20,000 dinar fi kulli sanah wa yaqul ma wajabat alayya zakatun qattun wa kana yu'til ulama bil alaf wa kana yaqdid duyun. Seorang yang bernama Laith, seorang tabi'in, ya. Beliau setiap tahun bersedekah dengan apa? 20,000 dinar. 20.000 dinar. Masya Allah, 20.000 dinar sangat luar biasa banyak, ya. Sampai miliaran, ya. Mungkin bisa sampai triliunan. 20.000 dinar. Satu dinarnya aja hampir 5 juta, ya. Satu dinar hampir 5 juta. Maka beliau mengatakan, ma wajabat alaihi zakatun qat. Meskipun hartanya banyak, tapi tiap tahun itu hartanya enggak nyisa. Jadi beliau enggak wajib zakat, gitu, ya. Saking dermawannya, hartanya banyak, tapi ketika mau waktunya mengeluarkan zakat udah nggak ada hartanya, ya. Jadi nggak wajib zakat, gitu, ya. Bahkan beliau memberikan sedekah ribuan dinar kepada para ulama, ya, dan membayarkan zakat orang-orang yang terjerat hutang, membayarkan hutang orang-orang yang terjerat pinjaman atau hutang, ya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mencela tentang sifat bakhil tersebut, ya. Digambarkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, daraba Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mathalal bakhil wal mutasaddiq kamathali rajulaini alaihima junnatani min hadidin wa qad turrat aydiyahuma wa thudiyihima wa taraqihima faja'ala al-mutasaddiqu kullama tasaddaqa bi shadaqatin imbasatat anhu. Rasulullah menggambarkan dua orang yang bakhil dan orang yang berderma bahwa seperti dua orang yang sedang memakai baju zirah, baju perang terbuat dari besi, yang mana bajunya itu dari leher sampai kepada bawah pinggang,
ya. Dan kemudian yang satu, seorang yang mutasaddiq, ketika setiap dia bersodakoh, maka akan terasa lapang bagi dia memakai baju tersebut, ya. Seperti orang yang kurus kalau pakai baju nggak kesempitan, gitu ya. Sedangkan al-bakhil dikatakan wa ja'ala al-bakhilu kullama hamma bi shadaqatin fasalat wa akhadat kullu halqatin makanaha, ya. Jadi orang yang bakhil digambarkan seperti orang yang pakai baju zirah besi tadi, tetapi ketika dia tidak mau mengeluarkan hartanya, ya, maka yang terjadi adalah dia akan selalu merasa kesempitan, ya, selalu merasa kesempitan dengan pakaiannya tersebut, baju zirahnya tersebut. Seperti itulah nanti gambaran ketika kita berada di akhirat nanti, harta yang kita punya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari harta kita punya orang lain, bukan punya kita, ya. Punya para fakir, para miskin, anak-anak yatim dan lain sebagainya. Maka itu ketika tidak kita keluarkan akan menjadi beban kita di hari kiamat. Bahkan disebutkan bahwa harta zakat yang seharusnya kita keluarkan tapi tidak kita keluarkan, di akhirat itu akan menjadi seperti ular yang akan mengejar-ngejar kita, ya. Pokoknya harta itu di akhirat akan menjadi beban. Sedangkan orang yang dermawan, mutasaddiq, tidak punya sifat bakhil, maka akan ringan bagi dia hisabnya di akhirat, ya. Dan berkaitan dengan asyuh atau serakah, Rasulullah SAW bersabda, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Hendaklah kalian berhati-hati daripada perbuatan zalim, ya. Sesungguhnya kezaliman akan gelap di hari kiamat, dan hendaknya kalian berhati-hati dengan sifat serakah, ya. Sedangkan sifat serakah itu adalah yang menghancurkan umat-umat yang terdahulu. Segala perbuatan-perbuatan keburukan, perbuatan-perbuatan dosa banyak sekali yang berawal daripada sifat asyuh, sifat serakah. Orang yang mencuri karena sifat serakah, orang yang berzina karena sifat serakah, ya. Orang yang kemudian melakukan perbuatan-perbuatan tercela karena dia tidak ada sifat qanaah, tidak ada sifat merasa mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya, sehingga dia pengen yang lebih dan lain sebagainya, ya. Dan itu juga berasal daripada sifat bakhil. Begitupun di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yataqarrabuz zaman wa yanqusul amal wa yulqiya asyuhu wa tadharul fitanu wa yakthurul haraj. Wa qalu ya Rasulullah ayyumahu qala al-qatlu. Begitupun Rasulullah bersabda, nanti di akhir zaman, ya, ketika akan dekat pada hari kiamat, ada beberapa tanda. Tanda yang pertama, yanqusul amal. Banyak orang yang tersibukkan dengan duniawi dan dia kemudian tidak banyak melakukan amalan-amalan, ya. Yataqarrabuz zaman, waktu terasa begitu cepat, ya. Kalau setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sekejap, ya. Maka di situ kita akan terasa hilangnya keberkahan waktu. Wa yulqiyasyuhu, tersebarnya kebakhilan dan keserakahan. Banyak orang-orang bakhil, banyak orang-orang serakah. Semakin banyak orang-orang serakah, semakin banyak orang-orang bakhil, maka ini menunjukkan dekatnya waktu kita kepada hari kiamat, ya. Kita melihat berita setiap hari, tidak ada yang kita lihat kecuali bentuk-bentuk daripada keserakahan. Ada orang korupsi, ada orang minta proyek tanpa tender, ada orang, ya, itu banyak sekali cerita-cerita yang kemudian membuat kita, oh ini kenapa seperti ini? Ternyata setelah kita telusuri bahwa yang namanya sifat bakhil, sifat serakah itu menular, ya. Semakin orang banyak memamerkan, ya, hedonisme, materialisme di media sosial, banyak orang yang kemudian hilang sifat qanaahnya, muncul sifat serakah, ya, pengen seperti dia. Bagaimana caranya terobos, baik halal ataupun haram, pokoknya
saya jalani, yang penting saya bisa kaya dan lain sebagainya. Maka itu adalah sifat serakah. Wa tadharul fitan, banyak sekali fitnah, ya, perpecahan pada umat, ya, satu golongan merasa bangga daripada yang lain, saling tahdir, saling mencela dan lain sebagainya. Banyak sekali perbuatan maksiat, itu juga karena adanya fitnah. Wa yakthurul haraj, dan banyaknya pembunuhan. Kata Rasulullah, al-qatlu. Dan para ulama ketika menuliskan hadis, maka di dalam kitab yang membahas tentang akhir zaman akan ada disebutkan hadis-hadis tentang al-haraj, ya, al-malahim dan lain sebagainya, bahwa di akhir zaman banyak sekali kasus pembunuhan, ya. Pembunuhan itu bukan karena saling menjaga agama, bukan, tapi karena satu dengan yang lain, ya, memperturutkan hawa nafsunya, maka terjadi banyak sekali pembunuhan. Maka di sini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, ya, diselamatkan daripada sifat bakhil dan sifat serakah. Amin ya rabbal alamin. Ilajus syuhi wal bukhl. Bagaimana cara mengobati penyakit bakhil dan penyakit serakah? Ya. Yang pertama adalah kita harus menghadirkan sifat qanaah pada diri kita. Famin ahammi subuli tahsilil qanaah taqwiyatul iman billahi subhanahu wa ta'ala. Menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengukur diri kita, ya, jangan selalu kita mengukur segala sesuatu dunia, materi, ya, sehingga kita lupa dengan akhirat, ya. Dan itu mengikis keimanan. Ya. Semakin orang mengejar dunia, semakin condong dia akan meninggalkan keimanannya dia. Ya. Betapa banyak sekarang, bahkan mungkin bukan hanya sekedar para pengusaha, bahkan sampai para ustadz sekalipun, ya, ketika dia mengejar dunia, maka yang diucapkannya, yang diajarkannya seakan-akan dia akan menjual agama, ya, menjual agama. Ada ustadz-ustadz yang nggak mau hadir kalau nggak diamplopin sekian juta misalnya, bahkan sampai 2 digit, ya, masya Allah, luar biasa. Maka itu juga menjadi fitnah, ya, menjadi ujian bagi para orang-orang yang berilmu, ya. Kemudian wal qani'u huwal muflih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atah. Sesungguhnya telah selamat orang yang masuk ke dalam Islam, wa ruziqa kafafan, ya, dan dia menjadi orang yang senantiasa menjaga dirinya dan mencukupkan dirinya, wa qana'ahu Allahu bima atah, dan Allah cukupkan dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya, ya. Jadi orang yang selamat itu diantaranya adalah orang yang qanaah, ya. Jadi tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'. Beruntunglah, ya, orang-orang yang dia ditunjukkan kepada Islam, mendapatkan hidayah Islam, dan hidupnya itu kafafan, ya, cukup dengan apa yang telah Allah berikan, wa qana'a, menerima, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa beliau adalah orang yang paling qanaah, ya. Orang yang paling qanaah adalah beliau. Kalau disebutkan bahkan beliau itu tidak pernah menyimpan apapun di rumahnya untuk hari esok. Ya, tidak pernah menyimpan apapun di rumahnya untuk hari esok. Kita kadang mikir seminggu lagi kira-kira beras cukup apa enggak, itu kita mikir, ya. Sedangkan Rasulullah itu merasa nyaman dan qanaah meskipun beliau nggak tahu besok makan apa, ya. Dan itu adalah sifat qanaah, ya, tingkatan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan, apalagi di akhir zaman ini, kehidupan serba materialistis, ya. Naik motor sebentar keluar hilang 100.000, ya, masuk Indomaret hilang 100.000. Nah, itu segala sesuatu terukur dengan materi, ini sangat berat sekali, ya. Maka ujian bagi kita yang hidup di akhir zaman untuk senantiasa bisa menghadirkan sifat qanaah, ya. Kemudian yang kedua adalah at-tafakkur fi maqasidil mal, ya. Hendaknya kita berfikir, muhasabah, apa sebenarnya tujuan daripada kita memiliki harta, apa tujuan daripada materi yang telah Allah berikan kepada kita, ya. Sesungguhnya apa yang telah Allah berikan kepada kita, ya,
itu adalah titipan, menjadi wasilah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Masya Allah, di antara bapak-bapak sekalian juga di antaranya adalah Allah berikan rizki yang begitu luar biasa banyak dan tidak terlena dengan rizki tersebut, ya, senantiasa menginfakkan ke kanan ke kiri dan sangat luar biasa, menjadi contoh bagi kita untuk senantiasa berpikir bahwa harta yang kita punya ini adalah titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, titipan dari Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa menabungnya di akhirat, untuk di akhirat nanti. Ya, jadi jangan sampai kita cuma menikmatinya di dunia, ya, dihambur-hamburkan takdir, nggak pernah berpikir untuk akhirat. Nah, itu berarti tidak faham dengan tujuan harta itu sendiri, ya. Tujuan Allah memberikan harta kepada kita. Disebutkan an Abil Hayyaj al-Asadi rahimahullahu qala kuntu atufu bil bait fara'aitu rajulan yaqul Allahumma kini syuhha nafsi la yazidu ala dzalik. Seseorang ulama yang bernama Abil Hayyaj al-Asadi, beliau mengatakan ketika aku tawaf di Masjid Al-Haram, ya, keliling Ka'bah, aku melihat seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kini syuhha nafsi, ya Allah, selamatkanlah aku daripada keserakahan diriku, ya. Orang itu terus membaca itu terus selama dia tawaf di Ka'bah. Dan itu juga doa yang dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Doa yang senantiasa dibaca oleh Abdurrahman bin Auf, ya Allah, Allahumma qini syuhha nafsi, ya Allah, selamatkanlah aku, lindungilah aku daripada keserakahan jiwaku, ya. Kemudian yang ketiga, al-hadaru min iktinazil amwal, ya. Hendaknya kita juga berhati-hati, ya, jangan sampai kita suka untuk mengumpulkan harta. Ya. Untuk apa mengumpulkan harta? Jika kita memiliki tujuan yang jelas, ya, untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tujuan-tujuan tertentu yang mulia, maka silahkan, tidak ada masalah. Tetapi kalau harta itu hanya dikumpulkan saja untuk bermegah-megahan, ya, untuk dipamer-pamerkan kepada orang lain, ya, sesama pengusaha, sesama circle-nya, mungkin sosialita dan lain sebagainya, pakai tas-tas yang mewah, jam tangan yang luar biasa mahalnya, ya, maka itu tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada alhaakumut takatsur. Kalian telah dilalaikan dengan bermegah-megah dengan urusan harta di dunia. Maka di sini hendaknya kita perhatikan, ya, jangan sampai kita termasuk daripada orang-orang yang mengumpulkan harta, ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah berfirman, dan orang-orang yang mengumpulkan adh-dhahaba wal fiddah, emas dan perak, dan tidak mengeluarkannya di jalan Allah, maka berilah kabar gembira dengan azab yang pedih. Allah mengatakan kabar gembira dengan azab yang pedih, ya, fabashirhum, ya. Maka orang-orang yang bakhil, orang-orang yang serakah, mengumpulkan harta, itu bukan berarti baik, ya. Orang-orang yang senantiasa ngitung-ngitung setiap hari, ya, udah tahu uangnya segitu, dihitung lagi ulang, dikumpulkan terus, ya, untuk bermegah-megahan, maka itu akan menjadi beban dia di hari kiamat, ya, akan bisa menjerumuskan dia kepada azab yang pedih. Kemudian yang keempat, at-tashji' wat tahfizu ala badlil mal. Senantiasa kita memberikan tasji', semangat, ya, untuk bisa mengeluarkan harta. Sesama kita juga senantiasa memberikan motivasi supaya kita bisa saling berinfak, bersedekah. Sebentar lagi kita Idul Adha, ya, akan menyembelih kurban. Maka kita tanya nih teman-teman kita yang masih belum sapi, ayo kapan mau lihat kambing, kapan kita mau patungan sapi dan lain sebagainya. Udah deket nih waktunya, ya. Saling memberikan semangat, ya. Jadi dengan saling memberikan semangat itu juga akan menghilangkan sifat bakhil yang ada pada diri kita. Sebagian ustadz ada juga yang melakukan lelang,
ya. Misalnya lelang masjid, ya. Siapa yang mau menyumbang? Ada yang mengatakan saya 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ya. Nah, sebagian ulama mengatakan hal tersebut dibolehkan. Untuk apa? Untuk memberikan motivasi dalam beramal. Ya, makanya kalau di Cilegon rata-rata khususnya ada yang menyumbang untuk masjid, langsung siaran di apa namanya? Di speaker gitu ya. Ya. Apa namanya? Atas nama fulan, ya. Bin fulan yang sudah meninggal dunia, 100.000 rupiah untuk pembangunan masjid Al-Fatihah gitu. Maka itu juga menjadi penyemangat, ya. Itu dibolehkan, tetapi jangan dibiasakan, ya. Dibolehkan tetapi jangan dibiasakan, sehingga kalau nggak disebut jadi nggak sedekah gitu ya. Di awal-awal boleh, agar apa? Saling menyemangati. Kemudian sedikit demi sedikit yang memiliki sifat bakhil itu akan hilang gitu ya. Maka memberikan semangat, itu yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5, ittiba'ul hajjin nabawi fi syukrin ni'am, ya, senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa kaifa kana sallallahu alaihi wasallam ahrasal khalaqi 'alal infaqi hadhihi ni'mati wa tawdifiha fi mardatillah. Rasulullah orang yang paling dermawan, ya. Ada yang mengatakan, kalau ada yang mengatakan Rasulullah itu dulunya orang fakir, ya, maka itu kalau ada orang seperti itu, ya, ditempeleng aja mulutnya. Rasulullah itu bukan orang fakir, ya. Bahkan seorang alim dulu, ya, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, ketika ada orang yang mengatakan Rasulullah itu orang fakir, saya tidak bermaksud untuk menghinanya, tapi saya mengatakan bahwa Rasulullah itu orang fakir, maka beliau marah, ya, dengan marah yang sebenar-benarnya. Di majelis beliau sampai berdiri, ya, dan mengusir orang tersebut. Kenapa? Rasulullah bukanlah orang fakir. Beliau di antara orang-orang yang paling kaya, tajir beliau. Masih muda udah punya ratusan onta, ya, membawa barang perniagaan sampai ke negeri Syam dan lain sebagainya. Itu kalau nggak sultan nggak bisa begitu, ya. Dan beliau itu kenapa kok digambarkan sampai nggak punya makanan gitu? Karena beliau ketika memiliki sesuatu langsung disodakohkan, langsung dihibahkan, langsung didermakan. Maka itu sifatnya Rasulullah, ajwadun nas, orang yang paling dermawan itu Rasulullah, ya. Lebih dermawan bulan Ramadan, lebih dermawan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Maka di sini masih ada lagi sedikit, ya, tapi ini 5 bisa kita perhatikan bagaimana cara kita untuk bisa menghilangkan atau mengobati sifat yang buruk di dalam hati kita, yaitu sifat bakhil dan sifat serakah. Mudah-mudahan Allah lindungi diri kita daripada penyakit-penyakit hati tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.